Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillah, para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Allah berikan kita panjang umur, rezeki yang barokah. Allah berikan kita istiqomah beribadah. Allah karuniakan kepada kita keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, rahmah, anak turun yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan kita semua keluarga digolongkan Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk, sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh telah Allah jadikan manusia adalah sebaik-baik ciptaan. Tidak ada ciptaan yang seindah manusia, sebaik manusia, bahkan semulia manusia, melebihi mulianya malaikat dan makhluk-makhluk yang lain, apalagi binatang ternak. Manusia itu Allah ciptakan begitu mulia, indah dan sempurna. Allah sampaikan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kita semua dari perut ibu kita. Jadi manusia lahir di dunia lewat ibunda kita. La ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Ketika lahir tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, hanya bisa nangis. Lalu Allah kemudian menyampaikan wa ja'ala lakumus sam'a. Kemudian Allah memberikan kita semua ketika masih dalam bayi itu as-sam'a, pendengaran. Wal absara, lalu Allah berikan kita penglihatan. Lalu apalagi wal af'idah, Allah berikan kita hati nurani, akal pikiran. Untuk apa Allah berikan itu semua? La'allakum tashkurun, agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi tugas kita di dunia itu satu, bersyukur. Bersyukur itu amat sangat luas. Bersyukur itu menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk taat, dekat, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi faktanya ternyata banyak manusia yang kufur. Banyak manusia yang kufur, sampai Allah bertegas dalam surat yang lain, surat Al-Mulk ayat 23. Kul, katakan Muhammad, sampaikan kepada umatmu, huwallazi ansha'akum, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kalian semua. Wa ja'ala lakumus sam'a, ayatnya ini mirip-mirip. Dan Allah telah jadikan kamu semua ketika lahir di dunia pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan hati nurani, akal pikiran. Sama, semua makhluk di dunia diberikan potensi yang sama, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Semua tidak ada yang dibedakan. Sungguh lahir dari anak orang yang bukan muslim, bahkan anak yang bagaimanapun lahir dari perut ibu siapapun, potensinya sama, diberikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi di ayat itu Allah sampaikan qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Diperintahkan bersyukur, tapi sedikit yang bersyukur. Jadi, maknanya apa? Banyak orang yang tidak bersyukur. Ayatnya diperintahkan bersyukur, tapi ternyata banyak yang tidak bersyukur. Alias orang itu banyak yang kufur, banyak yang ingkar, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada kufur bentuk kufur nikmah, mengkufuri nikmat Allah. Ada yang berbentuk kufur iman, mengkufuri, tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kalau kufur iman itu yang sudah berbahaya. Tidak ada lagi orang itu mendapatkan kesempatan untuk beramal sebanyak apapun. Ketika sudah kufur iman, maka dia tertolak semua amal ibadahnya. Tetapi barangkali di antara umat manusia, umat Islam termasuk kita yang kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus
mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Perintahnya bersyukur, maka kita jangan sampai kufur. Sedikit pun nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita harus tetap kita syukuri. Persoalan problem umat manusia, umat Islam sampai akhir hayat, sampai kapanpun cuma satu. Apa persoalannya? Banyak yang ingkar, banyak yang kufur atas Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedikit banyak pasti punya sifat dan karakter-karakter yang ingkar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya diingatkan ayatnya qalilam ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Berarti kan mayoritas orang itu tidak bersyukur. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, ya Allahumma ja'alni minal qalilin, Allah jadikan kami hambamu yang sedikit. Siapa itu? Orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan kita pendengaran. Untuk apa pendengaran? Untuk bersyukur. Penglihatan untuk apa? Untuk bersyukur. Hati untuk apa? Untuk bersyukur. Kalau kemudian kita mengkufuri nikmat Allah, ada kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mendengar kan? Tapi berapa banyak yang kemudian mendatangi masjid-masjid Allah? Sedikit dibandingkan dengan yang tidak, dibandingkan dengan yang masih sibuk dengan urusan dunianya. Waktu sholat zuhur ada azan, tidak segera datang, masih aktivitas kegiatannya diteruskan. Berarti sudah mengkufuri nikmat dengan pendengaran yang Allah berikan kepada kita. Lebih subuh ya. Jadi ibadah yang paling berat itu ibadah sholat subuh berjamaah di masjid. Ya, tandanya orang yang iman itu ketika dipanggil azan segera berangkat ke masjid. Kalau iman kita kuat, insya Allah Allah gerakkan kita walaupun seberat apapun, sejauh manapun. Kalau Allah berikan kita nikmat syukur, maka kita pasti akan digerakkan Allah mendatangi ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Problem ketika diberikan nikmat kufur, makanya ayatnya sering sekali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rahman sampai diulang-ulang 3 kali. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu kufuri? Nikmat mana lagi yang kamu ingkari? Itu maknanya sampai diulang-ulang, berarti manusia itu saking sulitnya untuk bersyukur. Nikmat sehat itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Merasakan nikmat dan bahagianya kesehatan manakala sedang sakit. Sakit baru ingat. Ketika tidak sakit, sehat walafiat, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu uangnya digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif, tidak bermanfaat. Nikmat diberikan usia, apalagi nikmat masih muda-mudanya, sehat-sehatnya. Harusnya banyak amal ibadah, banyak produktivitas, banyak amalia, banyak pekerjaan yang itu bermanfaat, tapi digunakan untuk banyak hal-hal yang tidak manfaat. Itu kan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat harta, ya dibuat berpoya-poya, naudzubillah. Diberikan nikmat jabatan, diselewengkan, disalahgunakan jabatan itu untuk memperkaya diri, naudzubillah. Begitulah manusia ketika sudah dinabubukkan dengan kenikmatan dunia, suka lupa. Makanya diingatkan, jangan sampai kita kufur. Fi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi ibaratnya Allah itu sama ini, kurang apa meneh, ya sing aku gak saya berikan kepadamu, kok cek kufurin, kok cek nemene gitu. Manusia seperti diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau kemudian kita saling mengingatkan itu penting. Saling mengingatkan itu penting agar kita itu kembali ke jalan yang benar, kembali untuk senantiasa beribadah. Jangan sampai hidup kita ini semakin lama semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya kalau semakin jauh dari Allah, itu akan menjadikan alamat dia su'ul khotimah, meninggal dunia dalam keadaan tidak baik. Maka kita ini didekatkan dengan kebaikan setiap hari, tambah kebaikan setiap hari, tambah kebaikan setiap hari, semangat beribadah. Baik
kita, keluarga kita, siapapun, saling mengingatkan di antara kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengkufuri nikmat Allah itu azabnya amat sangat pedih. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita kufur pada Allah Subhanahu wa taala, sungguh amat sangat berat siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia tidak terasa, orang nanti di akhirat baru merasakan bahwa orang ketika kufur pada nikmat Allah nanti akan mendapatkan azab yang amat sangat berat dari apa yang kita kufuri selama kita hidup di dunia. Mudah-mudahan kita ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan 'alimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepadamu, orang-orang yang senantiasa istiqomah beribadah kepadamu ya Allah. Dan matikanlah kami nanti dalam keadaan baik, dalam keadaan iman, Islam, dan husnul khotimah. Allah yassir lana ya Allah umurana umur dunia wal akhirah. Ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah, urusan dunia, urusan akhirat, urusan kami, urusan keluarga kami, urusan anak-anak kami, urusan semua keluarga besar kami ya Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Allahumma zidna ilman nafi'a ya Allah, tambahkan ilmu yang manfaat yang barokah kepada kami dengan ilmu ya Allah. Kami menjadi hamba-Mu semakin dekat denganmu ya Allah, menjadi hamba-Mu senantiasa istiqomah beribadah denganmu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman